Para Virgo dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Ada yang protes kenapa Virgo selalu, saya nggak peduli. Yang penting saya tetap bikin bacaan untuk para Virgo dimanapun kalian berada. Saya juga bisa menikmati readingan saya walaupun ini untuk kalian. Karena apa? Karena saya juga Virgo gitu ya, intinya sih gitu. Tapi memang kalau kartunya nggak bagus, aduh, saya juga langsung dek apa yang terjadi hari ini. Karena ini selalu untuk bacaan pagi ya, untuk bacaan pagi di sehari itu apa yang terjadi gitu kan. Kalau untuk saya, kalau jelek saya nggak usah pikirin gitu, tapi kalau bagus saya tunggu-tunggu nih bagusnya di mana. Virgo, lanjut aja ya, langsung aja 3 kartu dari Rider Waite Tarot ya. Untuk bacaan hari ini ada 1, wow, banyak. Tadi mana itu ya? 2 ini, 1. Kalau kartu pertamanya posisinya positif dan kartunya bagus, saya ikut senang. So hari ini Selasa ya. Hari Selasa. Dan biasanya kalau hari Selasa saya tidak mau misalnya ada meeting atau apa, karena katanya hari Selasa kurang baik untuk sebuah bisnis katanya. Tapi buat saya kok ya tetap aja didoain. Mau Senin, Selasa, Rabu, hari-hari apapun ya, kecuali hari Sabat di mana saya beribadah, saya tidak berbisnis tentu saja. Tapi Selasa tetap saja harus berbisnis bagaimanapun lah ya. So, kartu pertama kalian untuk hari ini adalah Two of Wands. Ini kartu yang bagus sekali dalam posisi positif, walaupun 2 kartu selanjutnya terbalik. Padahal kalau tidak terbalik, kalau dalam posisi positif itu juga kartu yang baik. Kartu yang nomor 2 sih enggak lah ya, mau terbalik mau enggak ya begitulah. Tapi kartu yang ketiga itu kalau dalam posisi positif itu akan baik sekali untuk menunjang kartu pertama ini. Akan tetapi sekali lagi kita tidak bisa memilih apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita. So hari ini pada saat Virgo menggenggam, ini adalah orang yang menggenggam dunia di tangannya. Sebenarnya Virgo punya kesempatan untuk hidupnya di masa depan. Dia lihat di depan sudah ada terbentang masa depan yang dia inginkan. Ya. Ada masalahnya di kartu kedua, Tapi intinya adalah kartu yang pertama ini adalah penggambaran bahwa Virgo sudah tahu. Hari ini Virgo sudah tahu sepenuhnya apa yang menjadi masa depan dia. Sudah memilih masa depan dia dan di tangannya adalah the world ya, ada globe ya, ada dunia di tangannya. So, apapun yang Virgo inginkan sebagai goal di tahun ini, sebenarnya hari ini tuh sudah tampak gitu, tampak jelas gitu. Tampak jelas, tampak nyata. Terus apa lagi pesannya? Dan hamparan di depannya itu terlihat jelas apa yang akan terjadi seperti itu. Karena pada dasarnya Virgo penuh dengan intuisi ya. Intuisinya tuh kuat banget. Jadi kayak udah mengerti nih ke depannya seperti apa gitu. Udah tahu lah ya clue-nya, udah tahu lah ya sedikit-dikit gitu kan. Akan tetapi kartu keduanya adalah Five of Cups yang terbalik. Well, anyway, ini terbalik. Kalau kartunya seperti ini Virgo masih menangisi, tapi tidak.
Permasalahannya di Virgo dalam melihat masa depannya adalah dia sebenarnya sudah lupa, sudah bisa melupakan masa lalunya yang pahit ya. Oke, sudah bisa, sudah mengerti bahwa banyak berkat yang perlu dipikirin dibandingin masa lalu yang udah lewat gitu. Virgo udah ngerti. Akan tetapi ternyata banyak hambatannya. Kalau di sini saya ngelihat hambatannya bukan datang dari Virgo, datang dari sekitarnya Virgo, sekitarnya kalian, entah itu rekan kerja, entah itu keluarga, entah itu pertemanan. Justru itu yang menghambat jalan kalian. Justru orang-orang sotoy itu, yang sok tahu itu, ngerasa Virgo tidak menentukan masa depannya dengan benar. Padahal Virgo sudah memilih jalan hidupnya. Oke, kalau ini resonate untuk Virgo yang seperti itu, komen ya. Yang gak resonate juga terserah, boleh komen juga. Ya. So intinya sebenarnya Virgo sudah tahu jalan yang dia ambil mau kemana, mau lewat mana gitu. Cuma ada banyak hal dan orang, terutama orang-orang, walaupun oke, ini Cups ya, nggak spesifik bicara tentang orang, tapi saya menghubungkannya dengan seperti itu. Sekeliling kalian itulah yang tidak mendukung Virgo, oke? Dengan apa yang Virgo pilih. Tapi bagusnya adalah nggak semua sih, masih ada yang mau mendukung Virgo dan berkata bahwa oke, apapun yang Virgo pilih silahkan aja dilakukan. So hari ini jangan terkecoh atau terdistrak tuh ya, teralihkan gitu dengan orang-orang semacam itu. Mereka tidak tahu apa yang Virgo rasakan, mereka cuma sok tahu. Mereka cuma berubah menjadi pahlawan-pahlawan kesiangan yang ingin menyelamatkan Virgo. Saya tanya sama kalian, Virgo perlu diselamatkan? Enggak. Kalian sudah tahu kok apa pilihan kalian dan kalian merasa oke dengan itu. Walaupun hidup kalian mungkin orang lain lihat begitu amat. Tapi kalian sendiri nggak bilang seperti itu kan? Kalian fine-fine aja, apalagi yang suka sering lihat bacaan tarotnya saya. Saya selalu mengulang apa? Bersyukur untuk hal kecil. Jangan terpaku pada yang negatif. Selalulah berusaha positif. Kalau ada orang yang nggak suka, ya udah nggak apa-apa. Kita nggak usah jahat balik sama orang tersebut. Kan gitu kan bicaranya. So kalau itu yang sudah Virgo pilih, walaupun orang-orang itu ngelihat kayaknya aneh nih si Virgo nih, kayaknya nggak bener nih jalannya, itu kan menurut mereka. Menurut kalian, kalian sudah in the right track belum? Oke, kok sedih entertain orang-orang kayak gitu? Sudahlah. Kalian mau punya teman 2000 tapi mencibir semua, atau nggak punya teman sama sekali, atau cuma punya 1-2 tapi mendukung kalian? Kan lebih baik begitu. Oke. Ini memang terjadi karena kartu ketiga adalah Nine of Pentacles yang terbalik. Memang segala upaya apapun itu yang Virgo lakukan belum kelihatan hasilnya. Dan kalian masih berkupang di masalah kalian apapun itu. Jadi orang ngerasa Virgo gagal atau pilihan Virgo nggak tepat. Karena Virgo kehilangan banyak, tapi untuk mendapatkan rewardnya atau mendapatkan hasilnya belum ada, belum kelihatan. Jadi orang melihat kayaknya pilihan Virgo itu salah. Oke, tapi saya mau bilang sama kalian, apapun pilihan hidup kalian, saya tidak akan mencampuri itu. Kalau kalian mau cerita sama saya tentang masalah kalian lewat personal reading, lewat cerita apapun ya, saya akan tanggapi pasti. Ya, kalau personal reading pasti panjang 1 jaman gitu kan.
Kalau sekedar WhatsApp aja tetap saya tanggapi, walaupun saya tanggapinya nggak panjang-panjang ya, karena memang keterbatasan waktu saya sih sebenarnya gitu. Kecuali yang sudah personal reading itu biasanya masih say hi sama saya gitu ya. Oke, so orang melihat Virgo belum berhasil ya. Jadi orang merasa pilihan Virgo tidak tepat. Tapi saya mau bilang sama kalian, you have the word in your hand. You choose whatever you choose for your future. Kalian punya dunia di tangan kalian, dan it's your life. It's your dream. It's your future. Mau orang lain gak setuju, mau orang lain bilang kalian gak berhasil, that's not your problem, Virgo. That's not your problem. Bukan masalah kalian, masalahnya mereka yang gak percaya sama kalian. Oke, di bacaan yang ini saya mengerti bahwa somehow Virgo punya hal-hal yang tidak disetujui oleh orang banyak, tapi disetujui oleh semesta. Itu yang bikin kadang-kadang Virgo ngerasa di persimpangan jalan dan ngerasa apa iya orang lain lebih benar dari pendapat kita, meragukan diri sendiri, terkesan plin-plan ya. Kalau boleh sharing, baru-baru ini saya terkejut dengan salah satu teman saya yang mengaku sahabat, tapi justru menjatuhkan saya dengan cara yang menurut dia benar, untuk menarik saya kembali ke dunia yang menurut dia benar. Sedangkan saya sudah punya pilihan hidup. Saya menjadi tarot reader, saya menjadi ini, menjadi itu pilihan hidup saya. Saya tidak pernah minta makan sama dia. Saya tidak pernah minta dibiayai oleh dia. Dia hanya menganggap dirinya baik untuk saya, memberikan saran untuk saya dan lain sebagainya, sehingga dia melakukan hal-hal yang menurut dia benar, tapi justru memporak-porandakan hidup saya. Pada saat saya konfrontasi, dia masih bilang apa? Karena menurut saya hidup yang kamu pilih itu tidak benar. Kamu berharga, jadi kamu layak mendapatkan kebahagiaan, bla bla bla. Ada yang sama dengan saya, ngacung? Komen boleh. Ada yang sama, kalian punya seseorang yang sotoy dan menganggap hidup yang kalian pilih itu tidak benar. Saya yakin orang itu tidak menonton channel saya yang ini karena dia bukan Virgo ya. Oke. Dia nonton bagian ininya, zodiaknya dia. Saya lupa zodiaknya apa, Libra kalau nggak salah. Oke. Tapi intinya adalah saya nggak mau mendiskreditkan orang, saya tidak mau menyebut siapa orangnya. Tapi kalau Virgo, kalian mempunyai hal yang sama dengan saya. Ada orang yang sotoy dan berpikir bahwa hidup yang kalian pilih itu salah, kalian karena tidak menghasilkan atau belum menghasilkan seperti yang dia pikir itu jauh lebih baik gitu dibandingin yang sekarang Virgo dapatkan gitu. Padahal ulang-ulang saya selalu bilang berusahalah selalu mensyukuri hal dari yang terkecil. Sekecil apapun berkat harus disyukuri, kan gitu. Ya kan Virgo? Sementara dia melihat mungkin, oh kehidupan Virgo yang dulu sebelum memilih Virgo kehidupan yang ini baik-baik saja gitu kan. Kenapa dia harus memilih yang ini? Ayo kita tarik balik dia dengan cara membuat huru hara yang justru sebenarnya menjadi badai bagi kehidupan saya. Berharap saya keluar dari badai itu dan mengikuti dia. Padahal saya tidak pernah meminta dia atau tergantung sama dia. Dia juga tidak pernah membiayai hidup saya. Kenapa sekarang dia kepo?
Kenapa sekarang dia sotoy dengan hidup yang saya pilih? Bilang bahwa tarot itu jahat, iblis. Bahwa saya bersekutu dengan kegelapan dengan baca tarot. Come on. Well, itu saya nggak tahu di bagian kalian, di hidup kalian, apa yang sedang kalian hadapi saat ini. Tapi melalui bacaan tarot, 3 kartu tarot hari ini, itu yang terjadi. It's your choice, my dear. Pilihanmu, hidupmu, mimpimu, goalmu, jalanmu, jalani. Kalau itu memang sesuai dengan takdir, jalani. Peduli amat dengan yang kepo, peduli amat yang sotoy itu, peduli amat mereka mau bilang apa tentang kamu. Kalian luar biasa. Pilihan kalian gak salah. Kalian hanya mengikuti takdir kalian. Oke? Itu sebabnya setiap yang bicara sama saya lewat personal reading, saya selalu bilang saya tidak pernah menghakimi kalian apapun itu. Siapapun kalian, apapun yang kalian ceritakan pada saya telan. Habis itu saya lupa karena banyak. Kalau tidak diingatkan, saya tidak akan ingat kalian tuh yang mana gitu. Misalnya namanya siapa, Rina banyak, Dewi banyak, Indah banyak gitu kan. So kalau tidak diingatkan satu persatu dengan cerita kalian yang sebelumnya, saya tidak teringat gitu. Oke, itu kalau tentang personal reading dengan saya gitu. Kalian bisa cerita. Dan in a way saya bisa jadi teman curhat sih, yang nggak kenal kalian gitu. Tapi itu kalau butuh aja ya, nggak usah. Kalau nggak butuh nggak usah personal reading. Lihat aja readingan daily kayak gini. Toh saya juga seperti ngobrol kan sama kalian. Ada yang selalu bilang gitu, iya nih Mbak Lucy kalau bikin channel bacaan tarot kayak ngobrol sama kita. Ya iya, memang saya ngobrol kok sama kalian. Saya nganggep kalian semua itu sesama Virgo. Ya udah, teman-teman saya senasib dengan saya gitu loh. Di bacaan tarot ini aja ada dalam kehidupan saya, dan saya yakin juga di antara kalian, walaupun tidak semua, itu ada yang nyerempet itu, terutama yang lihat tarot saya, yang lihat channel saya. Karena kalau kalian nggak punya masalah, nggak akan lihat tarot. Ya udah, baik-baik aja, ngapain lihat tarot gitu kan? Ngapain? Kan lihat tarot kan ada ingin sesuatu yang diambil gitu kan dari situ. Menurut saya loh ya. Tapi kalau kalian hidupnya baik-baik aja tetap lihat tarot, ya nggak apa-apa juga buat hiburan, ya nggak sih? Oke. Sekarang saya perkenankan kalian untuk menanyakan satu hal, dan nanti akan dijawab ya atau tidak dengan good tarots. Ya. Oke, saya tanya juga deh. Oke, jawabannya dua. Ya kalau dua-duanya sama nggak apa-apa. Kalau dua-duanya bertentangan, kita ambil lagi. The Sun, Five of Earth, The Sun yang pertama. Jawabannya yes, absolute yes, absolute yes. Saya senang karena saya nanya, beneran nanya tadi. Yes, fine. So Selasa, yes jawabannya ya yang kalian tanyakan. Oh, aminin yang baik-baik. Baiklah, apa yang menjadi pesan dari Fairy Oracle Card untuk kalian para Virgo dimanapun kalian berada, termasuk saya yang ada di Minut Minahasa Utara? Oke. Light. Tahu kan nama tarot saya Light Angel? Ada yang tanya nggak kenapa namanya Light? Karena ini light nih. Oke. Karena huruf depan nama saya kan L, Lucia, ya. Somehow Lucia itu artinya memang light, holy light. Lucia itu kalau di bahasa Arab nur, artinya kan cahaya ya, light. Lucia itu memang artinya cahaya. So saya ambil light
angel gitu, karena dari Lucia itu nur, light, jadi light. Angelnya kenapa angel? Karena ada satu masa di mana saya mohon sama Tuhan, Tuhan boleh nggak saya nggak jadi manusia, saya jadi angel aja. Lucu. Pada saat saya berkata seperti itu pada seorang teman saya, dia bilang gini, lu aneh, manusia itu adalah ciptaan tertinggi Tuhan, malaikat tuh nggak ada apa-apanya, malaikat tuh cuma pesuruh. Kenapa kau mau jadi pesuruh? Bukannya jadi manusia enak gitu. Tapi saya bilang, ya terserah. Orang saya pengen jadi angel kok, saya pengen jadi malaikat kok, ya terserah. Saya cuma ingin mendampingi orang, memberi memberi mungkin protection, perlindungan, bersahabat dengan manusia, mengikuti. Ya Tuhan perintahin ini, oke bantu si A, saya bantu si A. Datang ke si B, hibur dia, saya datang ke si B, gitu loh. Nggak tahu, tiba-tiba aja tercetus seperti itu gitu loh. Justru pada saat saya terpuruk waktu itu. Dan saya diketawain dengan keinginan saya, katanya lebih enak jadi manusia. No, buat saya apa saja yang Tuhan suruh saya lakukan dan saya lakukan, mau jadi manusia kayak mau jadi angel kayak terserah gitu. Nah makanya nama tarot saya Light Angel gitu, dari nama saya, arti nama saya, dan angel keinginan saya gitu. So that's it. Dan kalau ada yang bertanya tato saya yang di sini itu katanya kayak Batman, bukan? Ini lambangnya Light Angel. Adik saya yang ngedesain, ini LA Light Angel, dan ini seperti ini. Gitu. Oke, cukup tentang saya. Nggak apa-apa lah yang ngobrol. Light, the fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation. Oke, jadi si peri cahaya ini datang untuk menerangi kalian para Virgo, kita semua para Virgo di situasi yang ini ya. And to remind you that light can penetrate the darkness. Dan untuk mengingatkan kita semua, kalian dan saya, bahwa dengan cahaya itu kegelapan itu akan dapat diterangi. Jadi nggak ada lagi kegelapan, gitu katanya. Oke, memang begitu ya. Lanjut dengan life purpose kalian hari ini. Life purpose-nya Virgo. Creative expression. Your soul long to express itself creativity. Oke, kreatif aja. Saya yakin para Virgo semua kreatif kok. So hari ini do something kreatif. Oke, saya akan merimain diri saya sendiri. Oke, Lucia, do something kreatif. Jangan nonton TikTok mulu. Jangan bikin TikTok mulu. Oke, TikTok memang kreatif. Tapi kalau tidak menghasilkan, ini kreatif yang harus menghasilkan ya. Oke. Dan apa yang perlu di healing dari kalian para Virgo sekalian, kita lihat. Sexuality, Oke, kalau kartu-kartu yang kayak gini saya bingung. Oke, anyway, sexuality is part of our life lah ya. Itu bagian dari kehidupan kita. Tapi kalau itu yang harus di healing, berarti ya hidup kita jangan terfokus sama hal-hal yang kayak gitu aja gitu. Yang sewajar-wajarnya aja. Yang harus difokuskan justru tadi kan kreativitas kita ya. So kalau kalian memang masih terbelenggu oleh sexuality kalian dan itu harus di healing, dan silahkan di healing. Oke. Anyway, lanjut dengan message dari angel ya. Ada 3 pastinya seperti biasa. 1. Dua, 3,
Dan dari monologi oracle card yang terakhir, oke. Spiritual understanding, Archangel Razriel, I'm bringing you esoteric information and symbol and helping you understand spiritual truths. Ini tentang spiritualisme kalian para Virgo dimanapun kalian berada. Ada katanya alam menyediakan simbol-simbol, malaikat pelindung memberikan simbol-simbol yang berhubungan dengan spiritualisme. So kalau hari ini kalian merasakan itu, atau ada something yang ada di kepala kalian, atau melihat simbol sesuatu, kemarin ada yang nulis 11-11 angka kembar kayak gitu ya, that's part of it. So be prepare aja, karena mungkin memang ada hal yang bersifat spiritual di hari ini yang akan terjadi. Oke? Lanjut dengan Fiona. Now that you've asked the angel for help, be open to receiving divine guidance and assistance. You deserve heaven's help. Kalau kalian hari ini meminta pertolongan dari guardian angel kalian, kalian akan mendapatkannya. Kalau yang nggak percaya tentang malaikat pelindung gimana? Enggak apa-apa. Tuhan masih menyediakan bantuannya lewat apapun itu. Ya, Tuhan tuh sempurna. Jadi bukan berarti harus ada angelnya, enggak harus kok ya. Oke. Love and accept yourself dari Angel's Prayer ini ya. Cintai dan terima dirimu apa adanya ya. Kekuranganmu, flawsmu, pocel-pocel di dalam kehidupanmu, terimalah itu sebagai bagian dari kehidupanmu dan cintai dirimu. Itu yang lebih penting dibandingin kalian mengharapkan cinta dari orang lain yang belum tentu bisa memenuhi apa yang kalian butuhkan. Tapi mencintai diri sendiri itu absolut, kalian akan mendapatkan apa yang kalian butuhkan dari rasa cinta itu sendiri. Karena dengan mencintai diri kalian sendiri, kalian tidak perlu tergantung dari orang lain. Bila orang lain tidak ingin mencintai kalian, so what? Hidup terus berlanjut, kalian masih bisa meneruskan hidup ini dengan bahagia, karena kebahagiaan tidak tergantung sama siapapun, apapun, tapi tergantung dengan diri kalian sendiri ya. Oke, lanjut dari monologi oracle card. The answer you need are coming. Oke, jawaban dari apa yang kalian butuhkan itu akan datang. Oke, rilis Virgo. Somehow bacaannya oke, menurut saya. Oke, dan kalian dengar tadi segitu menggebu-gebunya saya dalam bacaan hari ini. Oke, so saya berharap yang terbaik saja untuk para Virgo dimanapun kalian berada ya. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi besok. Salam light, angel, and love, and